Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidil muhibbin, sayyidiz zahidin. Amma ba'du, sama sahabat dimuliakan Allah, saya dikirimin oleh sahabat saya Habib Muhsin Ar-Rumi satu syair dari Masnawi Maulana al-Imam Ar-Rumi, Sayyidil Ashikin. Saya menyebut beliau Sayyid Ashikin, Sayyidnya para perindu. Apa kata beliau diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Cinta pada yang mati takkan abadi, karena yang mati tak akan kembali. Tapi cinta pada yang hidup di setiap saatnya lebih segar daripada sekuntum bunga, baik bagi mata batiniah maupun mata lahiriah. Ini dua potongan syair Rumi. Ini menunjukkan bahwa cintanya Rumi adalah cinta yang tidak hanya pada bab ahwal. Dalam ilmu tasawuf ada yang disebut makom, ada yang disebut hal. Makomat, ahwal. Makom, hal. Ini sama. Makom itu satu kondisi tetap yang terjadi pada seorang yang salik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara makom-makom yang tinggi dan sempurna itu adalah makomul hub wal ishq, makom cinta dan rindu. Sayyidina al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi adalah salah satu wali-wali Allah yang mabuk, karam, lenyap, asik masuk dalam itu. Beliau ketika mengenal yang pantas dicintai, bahwa sebenarnya tiada pergerakan di alam semesta ini kecuali karena cinta. Tapi cinta ini terbagi dua. Ada yang mencintai sesuatu yang abadi, ada yang mencintai sesuatu yang tidak abadi. Maka ia mengubah syair, mencintai yang abadi pasti kembali, tapi mencintai yang tidak abadi tidak akan kembali. Mencintai yang abadi pasti kekal selama-lamanya, tapi mencintai yang tidak abadi akan sia-sia. Maulana al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, apabila dia mendapatkan kondisi rasa rindu dan cinta itu yang kita sebut dengan ahwal, kondisi, di saat itulah dia kadang-kadang bersyair. Terkadang jika getaran daripada cinta itu menguasai kolbunya, bergetar ke dalam tubuhnya, maka dia kemudian bergerak. Gerakan itulah yang kemudian menjadi simbol daripada teman-teman yang melakukan raqs, ya, tarian sufi, tarian Rumi. Tarian itu bukanlah tari, teman-teman. Gerakan itu bukanlah gerakan, itu gerak yang digerakkan. Kalam itu bukanlah kalam manusia, tapi kalam yang dikalamkan. Mana ada manusia yang masih menyembah nafsunya, yang masih menyembah hartanya, yang masih terikat dengan materi, bisa berkata-kata seperti Jalaluddin Ar-Rumi? Sungguh tidak mungkin. Jalaluddin Ar-Rumi sudah habis dari cinta materinya kepada cinta kepada immateri. Kedekatan kita dengan sang immateri itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti kita dekat dengan diri kita sendiri. Maulana al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi adalah orang yang telah masuk ke dalam dirinya, fana dari memandang yang zahir, dia masuk ke dalam yang batinnya. Orang jika sudah mencintai satu sosok, maka sosok yang lain hilang dalam pandangannya. Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, dia sudah tidak lagi memandang cinta-cinta materi. Dia sudah memandang semuanya tiada, yang ada hanya dia. Maka saat dia memandang apapun, semuanya yang terlihat adalah hakikatnya. Bagi Ar-Rumi, semuanya fana. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ia menafsirkan ayat-ayat Allah, semua segala satu fana kecuali wajah Allah semata dalam syair Rumi. Maka boleh saya katakan makom cintanya Rumi adalah makom fananya alam semesta kecuali pada satu wajah Allah Ta'ala. Inilah yang kita sebut dalam ilmu ma'rifat
tauhid rububiyah. Ini beda dengan rububiyah dalam bab kalam, perdebatan Asy'ari Salafi, kita nggak berbicara itu. Rumi sedang asik pada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah Allah mengesahkan dirinya dengan meminjam lisan-lisan makhluknya. Salah satu yang dipinjam oleh Allah adalah Rumi. Tapi apakah dia yang meminjam? Sedangkan Rumi itu adalah milik Allah. Jadi sebenarnya Rumi itulah yang sedang meminjam. Tapi bagaimana dia meminjam? Rumi pun tiada, kecuali diadakan oleh Allah yang meminjamkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.